Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali siang ini saya kembali bisa menemui Anda. Sekarang hari Rabu, besok Kamis, lalu kita ke Jumat Agung. Kalau di gereja saya HKBP ini adalah malam-malam di mana kami melakukan ibadah passion, merenungkan kembali penderitaan Yesus. Nah, terkait dengan hal itu, siang ini saya mau membahas satu kisah atau perikop favorit saya dari Yohanes pasal 13. Perikop berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anda bisa baca nanti seluruh perikop tersebut, tapi izinkan saya membaca hanya bagian ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dikatakan seperti ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Gitu. Pemirsa, Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu terjadi sebelum Yesus menikmati perjamuan terakhirnya bersama para murid. Saya percaya pemirsa sudah pernah dan jangan-jangan sudah berulang kali membaca kisah ini. Kalau buat saya sendiri, ini adalah kisah yang sangat unik, favorit bahkan saya katakan tadi, kisah yang sering saya angkat ketika bicara tentang pelayanan. Kisah unik yang syarat dengan makna. Kenapa pemirsa? Karena secara logika, apa yang Yesus lakukan itu bertentangan dengan paradigma, bertentangan dengan kebiasaan pada waktu itu. Pertentangannya di mana? Karena kondisi geografis Timur Tengah, jalanan di sana itu sangat berdebu pemirsa. Jadi sendal atau sepatu yang dipakai itu akan selalu penuh debu. Maka adalah sebuah tradisi di sana, sebuah kebiasaan. Di setiap rumah itu selalu tersedia sebuah guci atau tempayan berisi air untuk membasuh kaki siapapun yang hendak masuk ke dalam rumah. Nah, biasanya pekerjaan membasuh kaki ini dilakukan oleh budak. Sementara waktu itu Yesus itu disapa tanda kutip rabi, yang artinya guru oleh para muridnya. Tapi justru dia yang disapa rabi itu yang menanggalkan jubah, mengikat pinggangnya, mengambil handuk baskom, lalu mengisinya dengan air dan bergerak membasuh kaki murid-muridnya. Tentu saja tindakan itu mengejutkan para murid, sebab bahkan mereka sendiri tak berpikir untuk melakukan hal itu pada Yesus ataupun pada sesamanya. Yesus yang katanya ya mereka sebut itu rabi, mereka hormati, agungkan, malah melakukan pekerjaan hina itu, pekerjaan seorang budak itu. Tapi dalam keheranan mereka tetap memberi diri dibasuh kakinya oleh Yesus sambil terus bertanya dalam hatinya, "Ayo naon ieu? Apa maksudnya ini?" Begitu. Tapi tak ada yang protes, saudara. Tetap saja mereka memberikan kakinya dibasuh, kecuali ya seperti biasalah Simon Petrus. Dia menolak kakinya dibasuh oleh Yesus. Dia mengatakan, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Pasal 13 ayat 8. Tapi setelah Yesus menjawab penolakan Simon Petrus dengan sebuah pernyataan, "Kalau tak kubasuh kakimu, kau tak dapat bagian dari aku." Langsung deh Simon Petrus mengatakan, "Jangan cuma kakiku, tanganku juga, kepalaku juga." Wah, ayo siapa yang suka seperti ini? Dikasih hati, minta jantung. Pemirsa, tadi saya katakan kalau kisah ini unik tapi syarat dengan makna. Kisah yang buat saya lagi dan lagi menunjukkan gaya hidup Yesus itu benar-benar melawan arus dunia. Kisah yang setiap kali saya membacanya saya tertohok. Kenapa tertohok? Karena di hati ini masih ada tanda kutip bercak-bercak kesombongan pemirsa. Gue pendeta loh, lu jemaat, gue dosen, lu mahasiswa. Hanya bercak memang. Tapi pemirsa bisa bayangkan apa yang terjadi ketika bercak-bercak kesombongan ini dikumpulkan. Wah,
Pemirsa bisa jawab sendiri deh, ya. Dan ada nggak di antara pemirsa yang seperti saya, ya? Sombongnya dikit tapi keliling. Wow, ya wes. Itu hanya candaan yang menohok, saudara. Kembali pada kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini. Sebentar, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, mana lebih penting? Sebuah tindakan atau makna pun arti dari tindakan itu? Ngerti? Mana yang lebih penting? Sebuah ekspresi, misalnya tersenyum, atau esensi dari tersenyum tersebut? Ayo, jawab pemirsa. Sudah punya jawaban mana yang lebih penting? Mungkin ada yang berkata, ekspresi dong. Karena itu yang bisa saya lihat. Masalah apa makna di balik itu, balik ekspresi itu? Ya, misalkan dia tersenyum, apa di balik senyum itu nggak penting lah. Yang penting apa? Ya dia tersenyum, setidaknya lewat senyum saya berpikir ya itu senanglah begitu. Nah, ada yang bilang esensi dong, karena orang bisa saja misalnya tersenyum, tapi hatinya tidak senang. Dia tersenyum hanya untuk menutupi luka di hatinya. Ayo pemirsa, gue tanya lagi, mana lebih penting? Ekspresi atau esensi dari tindakan atau makna di balik tindakan itu? Mungkin pemirsa bertanya, kenapa pertanyaan ini muncul? Nah, jujur saja. Ini kisah sudah ribuan tahun dan saya percaya sekali lagi pemirsa sudah pernah membacanya berulang kali, mungkin sudah mendengarkannya dan jangan-jangan sudah mempraktekannya, misalnya di retreat ya. Kita buat ada acara basuh kaki, pendeta membasuh kaki jemaatnya atau jemaat saling membasuh kaki sesamanya. Pernah melakukannya pemirsa? Saya sendiri sering melakukannya di retreat. Tapi sayangnya seringkali kita tidak paham apa makna di balik tindakan basuh kaki tersebut. Maksudnya Bunda apa? Saya memang membasuh kaki jemaat saya misalnya, tapi kemudian menyombongkan tindakan membasuh kaki tersebut. Menyombongkan? Dengan cara bagaimana saya menyombongkannya? Saya seperti ini. Saudara, ayo dong, basuh kaki sesamamu. Tirulah saya, seperti saya sudah membasuh kaki Anda. Wah, itu sih bisa menjadi sebuah kerendahan hati yang disombongkan, pemirsa. Pemirsa jadi bingung dengan kalimat saya, kerendahan hati yang disombongkan. Bingung? Ya wes. Saya akan cerita satu kisah kepada pemirsa. Ada sebuah gereja, mereka punya kebiasaan memberikan pin. Anda kenal pin? Pin untuk jemaat yang paling rendah hati di sepanjang tahun. Satu tim juri dipilih secara diam-diam untuk menilai sikap jemaatnya dan akhirnya di akhir tahun mereka sepakat memberikan pin kerendahan hati tersebut kepada seorang bapak. Pin tersebut disematkan di dada sebelah kiri sang bapak dalam sebuah ibadah. Tapi beberapa minggu kemudian terjadilah peristiwa yang mengherankan, saudara. Apa itu? Tim juri dan majelis sepakat untuk menarik pin kerendahan hati tersebut dari si bapak tadi dengan alasan si bapak itu telah menyombongkan kerendahan hati. Kok bisa? Maksudnya bagaimana? Ternyata selama berminggu-minggu setelah si bapak ini menerima pin kerendahan hati tersebut, beliau selalu memakainya kemanapun dia pergi, ke pesta, ke pasar, arisan, bahkan lari pagi pun dia pakai pin itu. Nah, hal itu dinilai sebagai kerendahan hati yang disombongkan atau kesombongan yang mempertontonkan kerendahan hatinya. Nah, seperti itulah yang akan terjadi ketika seseorang lebih mementingkan ekspresi daripada esensi. Maka perhatikanlah pemirsa, ketika Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, dia kembali ke tempat duduk, lalu dia yang mengetahui dengan jelas tanda tanya besar di hati para muridnya itu berkata, ayat 12 sampai dengan ayat 17, apa katanya? Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Pahamilah pemirsa, Yesus sungguh tak ingin teladan tentang kerendahan hati yang dia lakukan itu menjadi sekedar sebuah pertunjukan. Dia mau itu menjadi sesuatu yang saya dan Anda hidupi. Ya, dihidupi oleh para muridnya. Dia mau itu menjadi lifestyle mereka dan lifestyle-nya kita. Jadi sekarang pemirsa pahamkah? Jika sesuatu yang baik sudah menjadi lifestyle kita, kita tak lagi perlu demonstratif untuk menunjukkannya. Ini gue. Nggak tahu? Kenapa? Karena itu akan mengalir begitu saja, sebab itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, sudah menjadi lifestyle-nya kita. Nah, maka ketika kita membaca kisah pembasuhan kaki ini, hal pertama dan terutama yang mau Yesus suarakan adalah berbuatlah seperti itu. Bukan, sekali lagi, bukan supaya Anda menemukan dan memiliki fans atau penggemar dari tindakan Anda yang tanda kutip Yesus banget itu. Bukan. Tapi karena Anda benar-benar menghidupi, Anda adalah seorang hamba, dan seorang hamba memang begitulah pekerjaannya. Gak ada yang lebih dari hal yang Anda lakukan itu. Dan saya pribadi, saudara, itulah yang saya hidupi. Moto saya dalam melayani sampai detik ini adalah Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, aku ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Saya melakukan sebuah kebaikan, gak ada yang aneh dalam hal itu. Kenapa? Karena sebagai hamba, memang demikian yang harus saya lakukan. Saya mendoakan orang lain, biasa. Kenapa? Karena sebagai hamba, itulah pekerjaan saya. Memahami esensi di balik tindakan Anda akan membuat satu tindakan baik Anda itu menjadi sebuah gaya hidup Anda. Nah, jadi kalau bahasa psikologinya pemirsa, jujur gue kagak ngerti banget soal psikologi, tapi belajar sedikit dan mempelajari psikologi saya paham satu hal. Apa itu saudara? Memahami nilai moral dari satu tindakan baik adalah jauh lebih penting daripada meniru tindakan baik tersebut. Nah, saya ulangi pemirsa ya. Memahami nilai moral dari satu tindakan baik adalah jauh lebih penting dari meniru tindakan baik tersebut. Anda paham? Semoga saja. Nah, mari kembali kita ke pembasuhan kaki yang tadi. Anda masih bertanya, lalu apa yang bisa saya pelajari? Pertama, teladan dari sebuah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu bukan soal tindakan, tapi soal pemahaman. Anda mengaku percaya kepadanya, maka Anda pun wajib menjadikan kerendahan hati ini gaya hidup Anda. Dulu kita baca ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Wah, isinya itu menohok sekali pemirsa. Apa katanya? Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Wajib hidup sama seperti dia hidup. Wow. Maka ketika saya terus-menerus misalnya menyimpan, memupuk, merawat, menjadikan bibit-bibit kesombongan mengisi deposito hati saya, merasa malulah menyebut diri sebagai seorang hamba. Merasa malulah menyebut diri sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Ya sih bunda, ya sih, tapi kita kan manusia, hidup di dunia. Menjadi sama seperti dia itu susah banget. Susah karena daging ini masih dominan. Saya katakan kepada pemirsa, saya setuju banget dengan apa yang Anda katakan. Saya dan Anda itu manusia yang masih hidup di dunia ini. Dan menjadi seperti dia itu susah pakai banget. Tapi saya katakan kepada Anda, justru karena saya dan Anda manusialah dan masih ada di dunia inilah, firman ini sampai kepada Anda. Firman ini sampai kepada kita. Kalau Anda bukan manusia dan sudah tak di dunia ini, firman ini bukan bagian Anda. Ngerti? Oke. Kita hanya butuh sedikit rasa malu. Apa? Rasa malu? Yes. Cuma
tak sedikit rasa malu. Lo, gue yang cuma debu ini, menyombongkan rumah, menyombongkan mobil, bla 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 bla. Ternyata ya, nggak usah jauh-jauh. Belum pun kita mati, masih si corona saja yang datang. Mobil kita sudah tak berguna, bertengkar manis di garasi, saudara. Nggak tahu untuk berapa lama. Coba lihat hal itu, saudara. Apalagi kalau Anda sudah mati, bisa Anda bawa itu mobil? Ora iso, pemirsa. Nah, ketika kita punya rasa malu, kita akan ngeh. Dia saja, raja di atas segala raja, bersedia merendahkan dirinya. Tak sekedar merendahkan dirinya, tapi bahkan mengambil posisi yang jauh lebih rendah dari kita. Posisi apa? Hamba. Filipi pasal 2 ayat 5 ke ayat 7. Pemirsa, punten ya. Siapa di antara pemirsa orang Batak sama seperti saya? Orang Batak ini biar miskin, biar melarat, biar bodoh, mana ada yang mau disebut keturunan hamba? Semua keturunan raja, anak raja, ya putri raja. Biar rajanya miskin, urusan kedua. Yang penting keturunan raja. Tapi Yesus, dia bersedia mengosongkan dirinya. Dia bersedia berkenosis. Dia bersedia menjadi nol untuk melayani saya dan Anda. Kalau Anda dan saya sudah tidak punya rasa malu terhadap apa yang Yesus teladankan ini, lakukan ini, please tanyalah diri Anda. Situ masih manusia. Itu. Sebab yang saya tahu, kita manusia dikasih akal sehat, ya, akal budi. Dengan akal budi ini kita akan ngeh, kita akan merasa malu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Yes. Nah, maka ketika hari ini kita kembali mendengarkan kisah Yesus membasuh kaki para muridnya, please pemirsa, mari datang padanya dengan hati yang hancur. Akuilah setiap bentuk kesombongan Anda, sebab menyimpan sedikit saja dari kesombongan itu hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Tak hanya karena si corona ini, tapi siapa yang tahu hari esok? Apakah kita masih hidup atau sudah mati? Maka mumpung kita masih hidup, berbenahlah. Berbenahlah supaya Anda dan saya itu ditemukan di posisi yang tepat untuk Tuhan jangkau. Yang kedua, teladan dari pengenalan diri. Menarik menyimak ayat 16 pemirsa. Ayat 16 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Pemirsa, kata orang bijak, awal dari semua kemenangan hidup adalah mengenal diri. Pemirsa, tahulah kalau orang tak mengenal dirinya, macam manalah orang itu, apa yang dikerjakannya? Hari-hari dia akan berdiri depan cermin lalu bertanya, who am I, who am I, who am I? Lain kali saya akan bicara tentang itu pemirsa. Tapi yang mau saya katakan adalah, kenapa saya mengatakan poin kedua adalah pengenalan diri. Balik ke ayat 16 tadi. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, yang diutus tidak lebih tinggi dari yang diutusnya. Aku mau bilang begini pemirsa, sederhananya, betapa luar binasanya ketika saya yang cuma debu ini menolak melakukan apa yang Tuhan teladankan dengan alasan ini dan itu, dengan alasan awak terus menerus merendahkan hati tapi makin injak-injak. Awak terus mengampuni tapi makin ngelunjak itu manusia. Kesabaran ada batasnya. Please pemirsa, sebelum engkau mengatakan itu, mikir dulu. Lo saha? Gue pendeta, gue pejabat, gue orang penting. Oke. Tapi di atas Anda masih ada otoritas yang lebih tinggi, bukan? Anda pendeta, di atas Anda masih ada yang lebih tinggi. Anda pejabat, di atas Anda masih ada yang lebih tinggi. Dan kata orang bijak apa? Di atas langit masih ada langit. Nah, lo? Apalagi kalau itu berurusan dengan kepercayaan. Kita dengan bangga berkata, gue Kristen, gue pengikut Yesus, gue hamba Tuhan. Tapi kemudian menolak melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan teladankan. Ayat 14 pemirsa, apa katanya? Ya, ayat 14. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakinya. Wajib pemirsa. Kata ini buat saya seharusnya membuat kita sadar betapa sebenarnya apa yang Yesus teladankan untuk kita lakukan itu tak seberapa dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita.
Dia anak Allah, dia adalah Tuhan itu sendiri, tapi dia rela turun 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000 anak tangga demi saya dan Anda. Lah saya dan Anda, ketika saya diminta untuk melayani, ketika saya diminta membasuh kaki Anda misalnya, berapa anak tangga saya turun? Maybe 1 tangga saja. Keles. Kenapa? Saya di tangga pendeta, Anda di tangga jemaat, saya membasuh kaki Anda, saya turun 1 tangga. Tapi meskipun saya pendeta, Anda jemaat, saya di tangga pendeta, Anda di tangga jemaat, ya apa di kata Tuhan? Di hadapan Tuhan status kita sama, pendosa. Sesama pendosa dilarang saling mendahului, dilarang saling sikut. Ya toh? Nah sekarang Anda paham kan? Mengapa sejak awal saya berkata kisah ini unik tapi syarat makna? Saya baru bicara 2. Dan kali lagi ya, 3, 4 dan seterusnya. Kapan-kapan lah itu. Yang penting sekarang adalah ketika kita di masa-masa merenungkan detik-detik penderitaan Yesus sampai nanti dia disalibkan, saya berharap kisah pembasuhan kaki ini membuat kita tertunduk dengan hati hancur karena menyadari betapa hina dan nistanya kita ini, dan betapa mulianya Dia yang kita percayai dan sembah ini. Hati yang hancur, pemirsa, akan membawa kita pada satu tekad betapapun sulitnya meneladani gaya hidup Yesus, tapi saya dan Anda tidak punya pilihan selain daripada meneladani Dia. Saya jadi ingat sebentar. Satu lagu, saya lupa siapa judul lagunya, tapi liriknya seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Kayaknya dari sekarang kita kudu mikir-mikir menyanyikan lagu itu, pemirsa. Sebab kalau pemirsa belum punya tekad, komitmen untuk menjadi seperti Yesus, tak usah nyanyikan lagu itu. Kosong saja jadinya. Atau kalau Anda masih juga menyanyikan lagu tapi Anda menyanyikannya sambil menghayal, ku mau sepertimu Yesus, nantilah, enggak sekarang, nantilah. Oh no. Kita menjadi seperti Yesus sejak Anda mendengarkan ini sepanjang hidup Anda diproses menjadi seperti Yesus. Dan camkanlah, hanya kepada kita yang berkata ia masuk dalam proses menjadi sama seperti Yesus, itulah ya pada kita. Apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan? Ayat 17. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagia dipakai kata makarioi, arti sebenarnya adalah diberkatilah. Anda tahu, hidup dalam kerendahan hati dan pengenalan akan diri saya sendiri tidak akan membuat saya tidak akan membuat saya sombong, bahkan sebaliknya saya akan merasa bahagia. Dan bukan cuma itu, hidup saya akan diberkati, saudara. Jadi bukan cuma di perasaan, tapi hidup saya pun, keseluruhan hidup saya akan diberkati. Pahami pemirsa, apa yang harus Anda pahami? Orang yang bahagia, orang yang mengenal dirinya dan mustakil dia bisa menyombongkan diri. Ya, sebaliknya orang yang sombong dan tidak mengenal dirinya, mimpi lo kalau lo akan bahagia, karena nggak akan pernah kebahagiaan itu menjadi bahagian dari orang-orang yang sombong dan cenderung tidak mau mengenal dirinya sendiri. Salam sehat, tetap happy, semangat dan ukhuwah.